Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita menggambar semua bentuk fungsi trigonometri, ada 6 ya, diantaranya sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Namun hari ini kita akan belajar tentang transformasi grafik dari fungsi dasar y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x ke dalam bentuk y sama dengan a sin bx negatif c plus d dan y sama dengan a cos bx negatif c plus d. Dari sini kita nanti akan bisa menentukan besarnya amplitudo dari fungsi ini, periodenya, dan perubahan fase atau pergeseran fasenya. Kita nanti akan fokus pada poin yang atas ini. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan fungsi dan grafik fungsi dari osilasi yang ditemukan dari perkalian fungsi trigonometri dengan fungsi lainnya. Tapi hari ini kita fokus ke yang poin 1 ini terlebih dahulu ya. Kita mulai dari variasi grafik dasar, yaitu dari grafik fungsi sin dan cos ya. Kalau fungsi dasarnya y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x, bagaimana nanti jika grafiknya, fungsinya kita ubah menjadi y sama dengan 5 sin setengah x, bagaimana perubahan grafiknya, bagaimana pengaruhnya angka 5 dan angka setengah ini ya. Sedangkan yang ini y sama dengan cos 2x negatif pi, bagaimana pengaruh angka 2 dan negatif pi ini, dan y sama dengan setengah sin x negatif 3. Nah, bagaimana pengaruh angka setengah dan negatif 3 ini. Dan khususnya kita akan mengamati bagaimana perubahan grafik fungsinya dari bentuk dasar y sama dengan sin x sampai berubah menjadi y sama dengan a sin bx negatif c plus d dan y sama dengan a cos bx negatif c plus d. Nah, nanti kita akan mengamati pengaruhnya dari konstanta A, B, C, dan D. Nah, di sini ada 4 ya. Di mana A, B, C, dan D adalah suatu konstanta. Di mana konstantanya tentunya mempunyai pengaruh atau efek terhadap perubahan grafik fungsi dasar y sama dengan sin x dan y sama dengan cos x, entah itu translasi, refleksi, terus stretching, peregangan, atau kerapatan dari fungsi dasar atau grafik dasarnya ya. Kita mulai dari mengamati konstanta D. Nah, bagaimana pengaruh konstanta D terhadap grafik fungsi dasar baik y sama dengan sin x maupun y sama dengan cos x. Nah, kita mulai dari y sama dengan sin x, di mana yang tengah ini merupakan grafik y sama dengan sin x. Nah, jika kita mensketsa grafik y sama dengan sin x plus 3,5, di mana D-nya di sini 3,5 ya, maka coba amati perubahannya. Perubahan grafik dari y sama dengan sin x ke y sama dengan sin x plus 3,5. Maka di sini akan mengalami perubahan bahwa grafik y sama dengan sin x plus 3,5 ini merupakan dari grafik y sama dengan sin x yang bergeser ke atas sejauh 3,5 ya. Perhatikan di sini titik potong sumbu y-nya di 0,3,5. Jadi bergeser ke atas besar 3,5 kalau positif ya. Namun kalau negatif, sin x negatif 4, maka bergesernya adalah ke bawah ya, secara vertikal ke bawah sebesar 4. Nah, seperti ini. Paham ya? Demikian pula dengan yang cos x. Nah, jika grafik fungsi cos x, fungsi dasarnya adalah seperti ini yang tengah. Namun jika di sini cos x plus 0,5, maka ini merupakan pergeseran dari fungsi dasar cos x ke atas sejauh 0,5. Nah, yang awalnya titik potong sumbu y-nya di 0,1 menjadi 0,1,5 di sini ya. 1 ditambah 0,5. Jadinya 1,5. Dan jika diinginkan y sama dengan cos x negatif 2, maka ini merupakan dari grafik fungsi dasar y sama dengan cos x yang mengalami
ini bergeser ke bawah sejauh 2, yang awalnya di 0 titik potong sumbu Y-nya di 0,1 menjadi 0, negatif 1. Dari 1 dikurangi 2 ya, jadi negatif 1. Jadi perubahan konstanta D ini pergeseran ke bawah dan ke atas. Perubahannya secara vertikal. Nah, ini rangkumannya konstanta D, Y sama dengan A sin B negatif C plus D, dan Y sama dengan A cos B negatif C plus D. Ini perubahannya adalah translasi terhadap grafik sebesar D. Nah, jika D sama dengan 0, maka perubahan translasinya adalah ke atas, sedangkan kalau kurang dari 0 adalah ke bawah, sebesar D satuan unit, gitu ya. Kita coba ke contoh 1, yaitu kita disuruh sketsa grafik fungsi Y sama dengan sin X plus 3. Nah, berarti D-nya di sini adalah 3. Jadi kalau disuruh mensketsa saja, kalau kita sudah bisa mensketsa grafik fungsi Y sama dengan sin X, maka kita gambar dulu grafik fungsi Y sama dengan sin X, kemudian kita translasikan ke atas sebesar 3 satuan, maka sudah selesai, gitu ya. Namun jika kita belum mengetahui cara itu, maka cara yang lain adalah dengan cara mencari setiap titiknya. Nah, kita ambil beberapa titik, dimana kalau grafik Y sama dengan sin X, kalau kita belum hafal bagaimana grafiknya, maka kita bisa mengambil beberapa titik. Misalkan kita menggambarnya dalam suatu koordinat kartesius, kita ambil untuk domainnya 0 sampai 2 pi. Nah, di mana nanti hasilnya adalah ketika yang diinginkan Y sama dengan sin X, maka diperoleh 0,0, berarti Y sama dengan sin X ketika X-nya 0, sin X sama dengan 0 juga ya. Ketika pi per 2, berarti sin pi per 2, sin 90, 1, sin pi 0, sin 3 pi per 2 negatif 1, dan sin 2 pi sama dengan 0. Itu. Nah, namun yang diinginkan ketika Y sama dengan sin X plus 3, maka yang mengalami perubahan adalah yang nilai Y-nya saja, ordinatnya, bukan absisnya ya. Jadi ini ditambah 3 satuan. Jadi 0 ditambah 3, 3, 1 tambah 3, 4, 0 tambah 3, 3, negatif 1 tambah 3, 2, dan 0 tambah 3 hasilnya 3. Sehingga nanti akan diperoleh grafik fungsi seperti berikut. Namun, karena kita sudah belajar bagaimana pengaruh nilai D, konstanta D terhadap grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X, kita bisa lebih mudah dan cepat untuk mensketsa grafik Y sama dengan sin X plus 3. Yaitu dari grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X yang kita geser ke atas sebesar 3 satuan. Yang awalnya titik potong sumbu Y-nya di sini 0,0 menjadi 0,3. Karena D-nya positif, jadi ke atas. Kalau negatif ke bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati pengaruh dari konstanta A. Bagaimana pengaruhnya konstanta A terhadap grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X dan cos X. Jika A-nya antara 0 dan 1, A-nya lebih dari 1, A-nya antara negatif 1 dan 0, dan bagaimana pengaruhnya ketika A-nya kurang dari negatif 1. Bisa diamati dari grafik yang di bawah ini. Yang di tengah ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Jika diberikan nilai A, hanya ini yang depannya fungsi sin X ini ya. Kalau Y-nya sama dengan setengah sin X, coba dilihat, maka yang terjadi adalah grafiknya semakin merapat ke sumbu X, nah, semakin ke bawah. Coba perhatikan di sini, nanti yang pengaruhnya ini ke amplitudonya ya. Coba perhatikan Y sama dengan sin X, grafik yang tengah ini, jika Y sama dengan setengah sin X, maka semakin ke bawah nilai maksimumnya dan minimumnya, gitu ya. Maksimumnya yang ke bawah, terus yang ini nilai minimumnya semakin ke atas ya.
mendekati sumbu X-nya. Kalau Y sama dengan 2 sin X, maka nanti grafiknya semakin condong. Nah, condong semakin menjulang ke atas, yang ke bawah akan semakin ke bawah, ya, semakin menjauhi sumbu X. Nah, jadi kalau nilai A-nya antara 0 dan 1, maka yang terjadi adalah grafiknya semakin mendekati sumbu X. Sedangkan yang ketika A-nya lebih dari 1, maka semakin menjauhi sumbu X. Nah, dapat dilihat seperti ini ya, bisa diamati. Kalau Y sama dengan sin X seperti ini, kalau Y sama dengan setengah sin X semakin ke bawah ini, kalau Y sama dengan 2 sin X ini semakin ke atas. Nah, nanti tentunya ini berpengaruh pada nilai minimum dan maksimum, karena di sini yang pengaruhnya adalah amplitudenya di sini nanti ya, setengah, 2 dan sebagainya. Demikian pula untuk yang 1,5 cos X di sini. Pengaruhnya jika fungsi dasarnya Y sama dengan cos X. Nah, ini yang tengah ya grafiknya ya, seperti ini. Kalau Y sama dengan 1,5 cos X, maka grafiknya ini menjulang lebih ke atas ya, menjauhi sumbu X. Nah, terus bagaimana jika A-nya di sini negatif, kurang dari negatif 1. Nah, kurang dari negatif 1, maka yang terjadi adalah di sini dicerminkan, refleksikan terhadap sumbu X. Nah, coba perhatikan di sini jika Y sama dengan min 2 cos X ini merupakan hasil pencerminan. Yang pertama kita gambar sebenarnya adalah Y sama dengan cos X. Nah, setelah itu kita gambar Y sama dengan 2 cos X, jadinya nilainya nanti semakin menjauhi sumbu X, nah, sebesar 2 satuan. Setelah itu karena ada negatifnya, maka kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, jadi dibalik seperti ini. Jadi di sini titik potongnya adalah di 0, negatif 2. Jadi kalau ada negatif ini dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau yang negatif adalah konstanta A-nya. Nah, kesimpulannya adalah jika A-nya, mutlak A-nya lebih dari 1, maka ini yang terjadi adalah peregangan secara vertikal ya, kalau lebih dari 1. Dan jika mutlak A-nya kurang dari 1, maka yang terjadi adalah kerapatan secara vertikal. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya adalah direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dapat diamati dari dua grafik fungsi di sini. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan amplitudo? Mengingatkan kembali dari materi sebelumnya, amplitudo dari grafik Y sama dengan A sin B negatif C plus D, dan Y sama dengan A cos B negatif C plus D adalah mutlak A. Nah, kalau di sini sama dengan setengah sin X, berarti di sini amplitudonya adalah setengah. Kalau di sini amplitudonya adalah 2, di sini adalah 1,5, dan di sini adalah 2, karena mutlak ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Sketsa grafik Y sama dengan 2 cos X dan bagaimana dengan amplitudonya. Berapa amplitudonya? Kita tahu konstanta dari Y sama dengan 2 cos X di sini adalah 2 ya. Y sama dengan 2 cos X, maka di sini yang mengalami adalah peregangan. Grafik sebesar 2. Y sama dengan cos X secara vertikal ya. Karena grafik fungsi Y sama dengan cos X ini nilai minimum dan maksimumnya ini kan rentangnya antara negatif 1 sampai 1 ya X-nya. Maka ketika yang ditanya adalah grafik Y sama dengan 2 cos X, maka negatif 1 dan 1 ini kalikan ya. Kedua, semuanya kita kalikan dengan 2. Jadi negatif 1 kali 2 negatif 2, cos X kali 2 sama dengan 2 cos X, 1 kali 2 sama dengan 2. Maka grafik dari fungsi Y sama dengan 2 cos X, maka nilai minimumnya negatif 2, dan nilai maksimumnya adalah 2. Dan untuk mencari amplitudonya, selain kita dari rumus yang tadi mutlak A atau langsung ya dari 2, kita juga bisa mencarinya yaitu dari
rumus untuk mencari amplitudo adalah setengah dikalikan mutlak dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya negatif 2. Jadi 2 dikurangi negatif 2. Jadinya 4. 4 dibagi 2 atau dikalikan setengah sama dengan 2. Gitu ya. Dan dari sini kita bisa menggambar grafik Y sama dengan cos X dengan mengambil beberapa titiknya. Kita karena domainnya 0 sampai 2pi, kita ambil 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2pi. Sehingga didapatkan nilainya adalah 1, 0, negatif 1, 0, dan 1. Dari titik-titik ini sebenarnya kita bisa membuat sketsa grafik dari fungsi Y sama dengan cos X. Selanjutnya, ketika yang diinginkan adalah grafik Y sama dengan 2 cos X, maka kita mengalihkan nilai Y-nya atau ordinatnya di sini dengan 2. Ingat ya, kalau titik di sini X, Y, maka X-nya adalah absisnya, Y-nya adalah ordinatnya. Gitu ya. Kalau yang diinginkan sketsa grafik Y sama dengan 2 cos X, maka ordinatnya kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2, 0 kali 2, 0, negatif 1 kali 2, negatif 2, dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti akan didapat grafik fungsi seperti berikut. Dari Y sama dengan cos X, fungsi yang dasar ini, ketika yang diinginkan Y sama dengan 2 cos X, maka akan mengalami perubahan adalah peregangan. Peregangan secara vertikal. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh nomor 3, sketsa grafik Y sama dengan negatif setengah sin X, berapa amplitudenya? Langsung saja, kalau yang hanya diinginkan adalah amplitudenya, maka mutlak dari A. Berarti mutlak negatif setengah berapa? Absolutnya yaitu setengah gitu ya. Namun bagaimana sketsa grafiknya negatif setengah sin X? Nah, ingat ya, kalau setengah berarti kan A-nya ini antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 tadi bagaimana pengaruhnya? Nah, terus karena di sini ada negatif, bagaimana pengaruhnya tadi? Yang direfleksikan terhadap sumbu X-nya. Jadi sangat perlu dan sangat penting, sangat bermanfaat jika kita mampu memahami bagaimana perubahan-perubahan nilai A-nya tadi. Bagaimana ketika A-nya antara 0 dan 1, kurang dari 1, dan lebih dari 1. Tentunya akan jauh lebih mudah dengan ketika kita akan mensketsa grafik Y sama dengan negatif setengah sin X. Amplitudenya di sini adalah setengah, grafik Y sama dengan setengah sin X, ini merupakan kerapatan secara vertikal ya. Jadi semakin dekat dengan sumbu X karena di sini A-nya adalah antara 0 dan 1 gitu ya. Tapi di sini ada mutlaknya ya, mutlak A-nya antara 0 dan 1. Dari grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X, kita gambar dulu, kita ambil beberapa titik seperti contoh soal sebelumnya, maka akan didapatkan 0,0, pi per 2,1, pi, 0, dan seterusnya. Dan karena ditransformasikan di sini negatif setengah sin X, nantinya kita kalikan nilai ordinatnya dengan negatif setengah. Nah, nilai yang intinya di sini ya, 0 kali negatif setengah, 0, 1 kali negatif setengah, 0 kali negatif setengah, 0, dan seterusnya. Sehingga didapat grafik fungsi seperti berikutnya. Jadi, bagaimana pengaruhnya grafik fungsi dasar Y sama dengan sin X dan Y sama dengan negatif setengah sin X, yaitu dari grafik fungsi sin X, ketika yang diinginkan adalah setengah sin X, maka yang mengalami adalah kerapatan secara vertikal sebesar setengah, ini ya. Terus karena ada negatifnya, maka kita refleksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan memeriksa bagaimana pengaruh konstanta P pada grafik fungsi sinus dan kosinus. Nah, sebelumnya konstanta-konstanta sebelumnya, nilai A dan D itu tidak membuat perubahan periode pada fungsi. Nah, selanjutnya konstanta P di sini akan mengakibatkan perubahan pada periode fungsi tersebut. Nah, ketika kita, ini salah satunya contoh, ketika kita menggambar grafik fungsi Y sama dengan sin X, maka periodenya adalah 2pi, ya. Selanjutnya ketika kita menggambar Y sama dengan sin 4X, coba amati
periode dari fungsi Y sama dengan sin 4X ketika kita mampu menggambarkan grafik fungsinya, yaitu periodenya adalah pi per 2. Ingat ya, periode ini kalau biasanya mudah disebutnya adalah ada satu bukit dan satu lembah, atau polanya berulang itu setiap grafiknya seperti apa. Misalkan di sini di 0,0, di sini coba perhatikan ke atas bukitnya satu lembah sampai di sini ya. Sampai di sini setiap pi per 2, setiap domainnya 0 sampai pi per 2, maka grafiknya ini berulang, polanya berulang. Nah, inilah yang dinamakan periode. Demikian pula untuk yang sin, ini kalau Y sama dengan sin X, terus ini periodenya 2pi, kalau Y sama dengan sin 4X, kita lihat dari grafiknya adalah pi per 2, dan ketika Y sama dengan sin negatif setengah X, periodenya adalah 4pi, semakin besar. Nah, pengaruhnya bisa dilihat ya. Selanjutnya, kalau cos X, kalau yang diinginkan adalah negatif cos, negatif 2X, periodenya adalah pi, dan Y sama dengan cos X, ini periodenya 2pi, dan ketika yang diinginkan adalah cos setengah X, nah, berarti di sini nilai B-nya adalah setengah, periodenya adalah 4pi. Nah, bagaimana pengaruhnya? Rumusnya adalah untuk mencari periode adalah mutlak 2pi per B. Ya. Dapat dilihat ya, jika mutlak B-nya kurang dari 1, maka akan mengalami peregangan secara horizontal. Ya. Tapi jika mutlak B-nya lebih dari 1, maka yang terjadi adalah kerapatan secara horizontal. Dan ketika B-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y ya. Ingat, untuk mencari periode ini ketika kita kesusahan untuk menggambar grafik fungsinya ya, menentukan sketsa grafiknya, kita bisa menggunakan rumus yang di sini 2pi per B. Di sini 2pi B-nya adalah 4, jadi 2pi per 4 pi per 2. Kalau di sini negatif setengah berarti 2pi per negatif setengah, karena mutlak jadi 4pi dan seterusnya ya. Selanjutnya lanjut ke contoh 4, sketsa grafik Y sama dengan sin 4X, bagaimana periodenya? Kalau kita mengetahui rumus yang tadi, maka 2pi per 4, sehingga didapatnya adalah pi per 2 gitu ya. Selanjutnya kita coba cara yang sebelumnya, kita ambil beberapa titik. Kalau domainnya adalah 0 sampai 2pi, kita ambil titiknya 0, pi per 2, pi, 3pi per 2, dan 2pi, sehingga didapatkan titiknya 0,0. Tadi kita ambil absisnya ya beberapa, sehingga didapatkan titik 0,0, pi per 2,1, dan seterusnya. Nah, ketika kita menginginkan transformasi nilai D-nya 4 ini, Y sama dengan sin 4X, maka yang perubahannya adalah ini kita bagi nilai absisnya, di sini absisnya ya, kita bagi dengan 4. Nah, karena di sini 4. Jadi 0 bagi 4, 0, pi per 2 bagi 4, pi per 8, pi bagi 4, pi per 4, 3 pi per 2 dibagi 4, 3 pi per 8, dan 2 pi dibagi 4 adalah pi per 2 ya, atau 2 pi per 4, disederhanakan jadi pi per 2. Sehingga kita akan dapatkan perubahan, kalau kita mensketsa akan lebih jelas lagi. Coba lihat perubahannya. Di sini yang awalnya Y sama dengan sin X, periodenya 2pi, yang Y sama dengan sin 4X, periodenya adalah pi per 2. Nah, bisa dilihat ya, di sini 2pi, di sini adalah pi per 2. Selanjutnya adalah konstanta C. Nah, tadi ya, habis A, D, B, sekarang C. Bagaimana pengaruh konstanta C terhadap kurva Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X ya. Di sini ada 6 fungsi yang berbeda, di antaranya Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, Y sama dengan sin X negatif pi, Y sama dengan sin X plus pi per 2, Y sama dengan cos X plus pi, dan Y sama dengan cos X negatif pi per 4. Coba perhatikan di sini nilai C-nya ya.
Y sama dengan sin X. Nah, di sini Y sama dengan sin X negatif Pi, maka di sini nilainya adalah C-nya adalah Pi ya, karena rumusnya di sini adalah Y sama dengan sin X negatif C. Itu nanti fungsi yang kita inginkan, gitu ya. Jadi di sini nilai C-nya adalah Pi, bukan negatif Pi ya. Demikian pula untuk yang Y sama dengan sin X plus Pi per 2, nilai C-nya adalah negatif Pi per 2. Kalau di sini C-nya negatif Pi dan di sini C-nya sama dengan Pi per 4. Coba perhatikan perubahan grafik fungsinya. Dari Y sama dengan sin X ke Y sama dengan sin X negatif Pi. Dari Y sama dengan sin X ke Y sama dengan sin X negatif Pi. Di sini C-nya karena Pi, maka yang terjadi adalah apa? Translasi ya. Translasi secara horizontal sebesar Pi satuan. Kalau C-nya positif maka ke kanan, kalau negatif adalah ke kiri, gitu ya. Kalau Y sama dengan sin X maka ke kanan sebesar Pi. Nah, di sini yang awalnya di Pi per 2 menjadi ke berapa di sini? 3 Pi per 2. Nah, dan seterusnya. Kalau di sini negatif Pi per 2 berarti bergesernya translasi ya, translasi bergeser ke secara horizontal ke kiri karena negatif. Kalau negatif ingat ya, kalau negatif ke kiri, kalau positif itu ke kanan. Nah, dari bentuk Y sama dengan A sin B negatif C plus D dan A cos B negatif C plus D. Dari grafik-grafik sebelumnya, B-nya adalah 1 ya, karena di sini adalah sin X. Nah, di sini B-nya adalah 1, di sini juga 1 semua. Maka C-nya tinggal menentukan yang di sini saja ya, nilai di sini. Namun bagaimana jika di sini ada koefisien X ya, misalkan sin 2X negatif Pi. Nah, maka caranya adalah dengan membagi mutlak C dibagi dengan B gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 5. Sketsa grafik Y sama dengan sin X negatif Pi per 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa amplitudenya adalah 1. Ya, jadi kalau nggak ada angkanya berarti 1 di sini ya. Dan periodenya adalah 2Pi. Nah, namun bagaimana pengaruhnya jika sin X negatif Pi per 2? Nah, karena kita sudah belajar tadi pengaruh konstanta D. Nah, itu kan bergeser translasi. Maka di sini C-nya adalah Pi per 2. Maka grafik dari fungsi Y sama dengan sin X negatif Pi per 2 adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kalau sudah kita gambar, maka cukup kita geser. Kita geser secara horizontal. Karena C-nya di sini positif Pi per 2, maka kita gesernya secara horizontal ke kanan sebesar Pi per 2. Maka sudah selesai. Nah, cara lain adalah dengan mengambil beberapa titiknya. Nah, kita ambil absisnya 0, Pi per 2, Pi, 3 Pi per 2, dan 2 Pi. Maka akan didapatkan titik-titik berikut. Nah, kalau digambarkan akan didapat seperti ini ya. Mudahnya kita gambarkan Y sama dengan sin X. Terus kita geser sebesar Pi per 2. Akan didapatkan grafik fungsi yang sebelah kanan. Mudah ya. Ini untuk kombinasi transformasi grafik Y sama dengan A sin B negatif C plus D bisa kita ubah seperti berikut ya. B-nya dikeluarkan sehingga C-nya menjadi C per B. Ya. Sketsa grafik yang nomor 6 ini hampir sama ya, namun di sini ada koefisiennya. Jadi ini untuk nilai C-nya adalah dibagi ya. C per B berarti nanti Pi per 2. Pi per 2 dimutlakan dari Pi per 2 nanti ya. Bisa dipelajari sendiri nanti ini perubahannya hampir sama soalnya di sini ya. Nah, nanti yang namanya pergeseran fase yang itu, yang nilai C per B-nya itu tadi ya. Hampir sama ini rangkuman dari pengaruh nilai B, A, C, dan D. Nah, ini nanti bisa dipelajari, ada di buku ya. Soalnya memang kalau hanya mengamati saja nanti kalau belum mencoba nanti memang kurang paham. Nanti tapi kalau sudah mencoba pasti akan jauh lebih paham. Jika nanti mengalami kesulitan nanti kita diskusikan bersama-sama ya.
Cukup sekian dari saya, silakan dipelajari, dicoba latihan yang ada atau latihan-latihan yang sudah ada bisa dikerjakan ulang. Nanti kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Kalau sudah paham dengan contoh-contoh yang sudah ada, silakan kerjakan latihan soalnya supaya jauh lebih paham. Sesuatu yang nanti yang ada hal-hal yang kurang paham, materi hari ini kurang paham, nanti kita diskusikan bersama-sama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.